Kawai Baitullah kiblatiku. Nanti kalau kamu besar aku sholat. Al-Quran ya imanku. Al-Quran itu petunjuk anakku. Mari yuk sama-sama yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Enak nggak Bu? Ada ibu-ibu yang pakai Rabbal baroya paling dinyanyikan. Sebab begini Bu, kalau ngaji apa saja itu, jangankan kamu lancar baca Al-Quran. Kan tingkat Al-Quran itu ada 3. Yang pertama tingkatan qiraah. Orang-orang yang masih membaca Al-Quran itu asal-asalan aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad, Allahu samad, itu qiraah. Walaupun demikian, itu pun setiap huruf telah diberikan oleh Allah pahala. Baru yang kedua seperti anak-anak tadi Pak, kalau saya perhatikan ini Pak Ustadz Arun, alhamdulillah udah masuklah dalam tilawah mereka. Tingkat tilawah itu artinya apa? Mungkin tajwidnya, mungkin idgham bi gunnanya, idgham bila gunnanya, izhar, ikhfa, apalagi qalqalah tadi. Qalqalahnya mantep itu. Kalau ibu-ibu mana ngerti qalqalah? Saya dulu diajari Pak ngaji. Anak-anak, ciri-ciri qalqalah itu adalah baju di toko. Sampai hari ini saya ngerti tuh. Apa baju di toko? Ba, jim, dal, to, kop. Baju di toko. 5 huruf ini apabila dia ada di belakang bacaan itu namanya qalqalah. Kul huwallahu ahad. Cuma nggak salah kul huwallahu ahad, nggak usah dipakai. Nah jadi jadi saya lihat tadi bacaan tadi, alhamdulillah Bapak dan Ibu, anak-anak kita pandai baik tajwidnya, ifanya saya lihat sudah ada. Nah cuman ini ditambah lagi Wah tilawah tadabbur. Tadabbur itu apa? Dihayati juga bacaan itu sehingga dipelajari lagi. Mungkin nanti kita nggak tahu di sini, mungkin nanti ada peningkatan dari hataman ini dibuat lagi sehingga Bapak dan Ibu dia bisa menjadi korek dan korek ahli. Jangan ke dulu internasional, mungkin masuk ke tingkat nasional juga, kabupaten pun alhamdulillah. Nah jadi kembali lagi Ibu, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita, pengajian kita hari ini dalam rangka hataman Al-Quran ini, insya Allah kita doakan anak-anak kita ini, Bapak dan Ibu, setidak-tidaknya dia sudah bisa mengirimkan Al-Fatihah kepada orang tuanya. Sudah alhamdulillah Bu. Kalau ada orang tua meninggal dunia, tidak perlu kita nyuruh orang baca Al-Quran. Maka anak-anak ini hatamkan Al-Quran ini, insya Allah pahalanya sampaikan kepada orang tua kita yang meninggal, insya Allah itu pun sampai. Betul Bu ya? Nah yang saya tanya lagi Ibu, saya lihat TPA ini, saya nggak tahu ini banyak guru-gurunya. Cuman kita ini begini Bu, saya perhatikan kalau anak kita minta khusus komputer, saya katakan 5 juta, bayar nggak Bu? Dia minta khusus bahasa Inggris 3 juta, bayar nggak? Ketika guru ngaji yang untuk membawa kebaikan bagi anak kita ini minta duit 50.000 aja, kita mesti ngomong dari rumah, alangkah mahalnya, woi 50.000. Kalau sudah ke agama, pelit kita ini nggak ampun Bapak ini. Karena ini mungkin banyak yang nggak diakikahkan kali ini. Lah kenapa ke sana? Iya, kata Rasulullah, kalau kamu mengakikahkan anakmu, dagingnya iriskan agak besar-besar. Nah jadi sahabat nanya, kenapa Rasulullah daging akikah itu besar? Begitu orang memakan daging itu, maka langsung ada doa di dalamnya, semoga anak ini nanti tidak menjadi orang pelit. Nah jadi kita yang pelit ini mungkin Bu, akikahnya dagingnya kecil, atau memang nggak ada di akikah ini Bapak dan Ibu. Lah Bu, kalau udah besar kayak gini mau akikah boleh,
Saya sendiri bukan papa saya, Pak Ustadz Arun yang mengakikohkan, karena papa saya dulu mungkin belum tahu juga. Pak, sudah besar, saya udah akikoh belum Pak? Belum. Lah apa nak? Dipotongkan kambing 2 Pak. Kalau laki-laki potong kambing 2, kalau perempuan kambing 1. Belum Miss. Kalau ditenjuk sudah. Nah ditenjuk itu bahasa Lampung ibu-ibu, sama dengan mungkin pasaran bayi itu aja. Nah maka saya mengakikohkan diri saya sendiri, tapi nggak perlu lagi pakai marhaban. Sebab kalau pakai marhaban yang ngegendongnya siapa? Ya nggak usah lagi Bu, tolong datang. Saya dapat Pak Ustadz Arun, Pak Ahmad Syafi'i, ini kambing 2, ini beras 5 kilo atau 10 kilo, ini uang 300.000. Tolong Pak Ustadz Arun, kambing ini disembelih atas nama saya, berasnya jadikan nasi, uang ini buatkan bumbunya. Itu pun sudah akikoh. Pertanyaan, apakah orang yang mengakikohkan anaknya itu bisa makan daging itu? Boleh jawabannya, asalkan akikoh itu bukan nazar. Kalau akikoh itu nazar, nggak bisa. Umpamanya, ya Allah, anak saya ini 2 perempuan semua, kalau yang hamil ini nanti lahir laki-laki, itu langsung saya akikohkan. Itu namanya nazar. Maka bapaknya, ibunya, istrinya ini, termasuk anaknya, nggak bisa makan daging akikoh ini. Tapi walaupun dia bukan nazar, anak ini jangan dikasih dulu Pak, sebab dia masih bayi, dia belum ada giginya Bapak tadi. Yang dekat kedekit lagi mati, saya bilang Bapak tadi. Nah jadi begitu banyaknya cara-cara kita untuk mendidik anak kita ini menjadi anak yang baik. Bu, ibu mau nggak Bu? Ini untuk ibu dulu. Ingin anak-anaknya soleh dan solehah? Mau Bu ya? Hati-hati ngomong Bu. Pernah mungkin belum saya sampaikan, Nabi Ibrahim, Pak Ustadz Arun, Nabi Ibrahim itu dia motong leher anaknya, ngorbankan itu kenapa? Itu karena dia sendiri pernah. Nabi Ibrahim itu hari raya Idul Adha pertama dia potong 1000 ekor kambing, hari raya kedua dia potong 300 sapi, hari raya ketiga dia potong 100 onta. Orang sampai bilang hebat Nabi Ibrahim, bisa motong 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Apa jawab Ibrahim? Mulutnya tidak berkata Pak Ustadz Mutahudin, tapi hatinya berkata, saudara-saudara, belum apa-apa saudara, kambing 1000, sapi 300, 100 onta belum apa-apa saudara. Andainya saya punya istri, apalagi anak saya laki-laki, akan saya kurbankan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngomong nggak sengaja, tapi hatinya begitu Ismail lahir ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana janjimu mau motong leher anakmu? Ya anak soleh. Saya ini pernah bernazar mau motong leher kamu. Bagaimana pendapatmu? Laksanakan ayah, jangan ditunda. Anak yang soleh. Coba nanti Pak Ustadz Arun kita yang ada di sini pulang nanti panggil dulu anak kita masing-masing di sini. Anak kau, ada job Riko anak kau. Saya ini ada rencana motong lehermu. Bagaimana pendapat kamu? Kita anak kita ngomong, jangan ayah motong saya yang motong leher ayah. Anak yang salah itu bapaknya. Jadi maka Bu, agama ini luar biasa. Agama ini menuntun. Maka Bu, ada nggak pernah nggak saya sampaikan? Ibu kenal nggak kalau di daerah Lampung Timur ini ada namanya kembang lidah mertua? Ya. Pernah dengar itu Bu? Ada kembang lidah menantu. Kenapa? Ayo, Bu Lurah, alanyo. Kita nggak tahu, cuma nyebut. Coba nanti Bapak Ibu pulang lihat kembang lidah mertua, lidah menantu itu nanti dilihat. Oh pantas kembang ini dikatakan lidah mertua, lidah menantu karena ada 3 sifat kembang itu. Yang pertama, kembang itu tajam. Berarti apa? Lidahnya mertua dengan menantu itu sangat menyakitkan kalau ngomong. Yang kedua, lancip kembang itu. Lamun ngomong dia kuku di sini. Dan yang ketiga, kembang lidah mertua, lidah menantu kalau ditanam dalam pot, dia akan berumun di situ. Tapi kalau ditanam di luar pot, ditanam di sini,
maka tunasnya akan 10 meter ke sana. Ini artinya apa? Mertua dengan menantu itu tanpa iman dan sadaran tidak pernah bersatu. Betul? Walaupun demikian Bapak Ibu, nggak ada masalah. Ada sepasang suami istri. Oi, lamun selapung setia betul itu Pak Ustaz Purnomo. Oi, sayang betul. Pokoknya kemana-mana begitu dia keluar, suaminya mau keluar, deketin. Saking setianya suaminya, diciumnya jidat istrinya. Ada nggak ibu-ibu yang atau Pak Lurah, benar luah kan yo dan ya. Padahal apa kata Rasulullah, mencium jidat istri kita baru pulang itu pahalanya sama dengan orang mencium Hajarul Aswad. Nah jadi bapak yang belum pernah ke Mekah merah ini cium aja jidat itu apa tadi. Nah jadi apa Bapak Ibu, setia betul, tapi ada sayangnya Pak. Suami istri ini sayang betul mereka. Kebetulan ibu kandung suaminya nih, atau saya lah ibu kandung saya masih hidup, kami bertiga. Jadi suatu ketika ibu kandung saya itu ngomong sama istri saya itu, pokoknya marah-marah jahat betul lah, pokoknya cerewet luar biasa. Nah akhirnya istrinya ngomong, bang ada apa, kita pergi dari rumah ini, tanda aku janu aja. Kenapa? Mak kamu tuh cerewet betul, mana bibirnya udah tipis, pokoknya mati lah saya. Nah, apa kata suaminya? Dek, kalau kita pergi dari sini yang nguruskan ibu siapa? Oh, kalau begitu kamu nggak mihak saya lagi ya? Kamu mihak ibumu, ya sudah, bisa. Saking kejamnya, sorenya berangkat dia ke tabib. Tabib, ada apa? Tolong Beb, mertua saya itu jahat betul Beb, cerewetnya ngampun Beb. Jadi maksudnya apa? Tolong Beb dibuatin racun aja Beb, biar saya racun aja. Ah udah kata tabib, nggak apa-apa, ini air 1 gelas, 1 botol ini, tapi dengan catatan kamu jangan ngasihkan sekaligus segelas. Kalau kamu kasihkan nanti ketahuan kamu yang ngeracunnya. Berikan 2 sendok, 2 sendok, 2 sendok. Satu, baik. Yang kedua, setelah engkau racun dia, kau berikan 2 sendok, kamu langsung tunjukkan kebaikan kamu. Apa kebaikan kamu? Kamu langsung mandikan dia, kamu sisir dia, kasih makan, pokoknya sayang lah. Bo, sudah 3 bulan nggak mati-mati nama badan ibu. Udah mau habis air dia, tapi tahu dia mati-mati katanya. Suatu ketika ibu saya ini ngomong sama saya, istri saya ada dengar. Nah katanya sambil nangis, saya nyesel betul nak, kenapa? Alangkah bagus istri kamu sama saya cerewet, marah-marah terus. Ya kenapa Bu? Oh dia mandikan saya, nyisir saya, sayang betul. Jip, jangan diduakan lagi istri kayak gitu. Didengar oleh istri saya. Ya Allah, langsung dia lari ke tabib. Tabib, tolong tabib. Lah kenapa? Racun yang saya berikan dengan mertua itu tolong ditawari aja. Kenapa? Karena mertua saya itu bagus betul, muji saya di depan suami saya. Apa kata tabib? Pulanglah kamu, itu bukan racun, itu air putih Bapak dan Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kejahatan, keburukan dan kejelekan mertua janganlah dibalas yang sama, tapi balaslah dengan kebaikan, maka dengan sendirinya dia akan sadar. Itu ya, kalau kita doakan mati menei bapak cuma mati-mati, tambah mati Bapak dan Ibu, tambah panjang umurnya. Nah jadi itulah Ibu ya. Jadi kuncinya kita ini ibu-ibu, anak yang soleh. Ibu, kalau ibu tadinya masih dengan orang tua Bu, nih anak-adik yang masih KKN, kalian yang masih gadis kayak begini, itu memang kalian lebih cepat perintah daripada ibumu. Tapi nanti kalau kamu sudah punya suami, maka yang kamu utamakan adalah suamimu bukan ibumu. Maka pernah Rasulullah ngomong sama Fatimah, Fatimah ada apa ya? Ada mah, tolong ibu nanti langsung praktekkan ini. Ada Fatimah yang nanti akan masuk surga lebih dahulu dia. Wah, Fatimah ngomong, ya anak namaku surga duluan, dia akan masuk. Akhirnya apa? Penasaran Fatimah ini Bu, datanglah dia ke rumahnya. Muti'ah, jadi dibilang Muti'ah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Siapa di luar? Saya Fatimah. Oh, putri Rasulullah, masuk. Bu, setelah masuk dia mikir, Fatimah ini mikir, dia ini orang yang masuk surga pertama, tapi rumahnya tidak kelebihan. Nah, dengar Bu, apa yang pertama kali dilihatnya? Fatimah melihat di rumahnya Muti'ah itu di lawang, ngerti lawang apa dah Bu? Dia lawang, jangan ngomong Lampung. Di pintu kamarnya Muti'ah itu dilihat ada gunting kecil. Dia tanya, Muti'ah, itu apa yang di gunting yang ada di ini, di kamar ini kalian berdua itu? Begini, itu gunting saya siapkan. Apabila saya dengan suamiku sudah tidur, sebelum memejamkan mata saya ngomong dengan suamiku, hai Kakanda, apabila dari pagi tadi sampai kita akan tidur ini ada kata-kataku yang menyakiti hati Kakanda, maka gunting itu saya siapkan, saya rela untuk digunting lidah saya. Coba tolong ibu-ibu yang ngoceh-ngoceh sama bapak, tolong siapkan gunting itu nanti bapak dan ibu. Itu kadang-kadang gam lain Pak Tan, gam ngomong saja tian kapuluh itu bapak.